Perkenalkan, nama saya Sherry Binyada Suntoso dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Prodi Bisnis Digital Angkatan 2023 dengan NPM 12051023003. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai penerapan nilai-nilai agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dalam agama Buddha itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada panya, diri atas unsur pandangan benar dan pengertian benar. Yang kedua ada sila, yang berarti ucapan benar, perbuatan benar, dan tindakan benar. Dan yang terakhir itu ada samadhi, yang berarti perhatian benar dan konsentrasi benar. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan berfokus kepada sila. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Check this out! Moralitas dan etika. Moralitas dan etika di dalam agama Buddha dikenal sebagai sila. Sila mencakup semua perilaku dan sifat baik, termasuk dalam ajaran moral dan etika agama Buddha. Pancasila Buddhis seharusnya dilakukan oleh semua orang, bukan hanya umat Buddha saja. Pancasila Buddhis dalam ajaran agama Buddha dianggap penting karena dijadikan sebagai pedoman dalam beretika. Individu yang menerapkan Pancasila Buddhis akan mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan pencerahan. Lalu bagaimana sih cara kita mempraktikkan sila dalam kehidupan sehari-hari? Praktik sila dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada varietas sila, yaitu menghindari hal-hal atau perbuatan yang tidak baik. Yang kedua ada carita sila, melaksanakan hal-hal ataupun perbuatan yang baik. Contoh dari varietas sila adalah Pancasila Buddhis, sedangkan contoh dari carita sila adalah Pancadharma. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai varietas sila atau Pancasila Buddhis terlebih dahulu. Sesuai dengan sila pertama, yaitu Panatipata Weramani Sikapada Samadhyami, yang berarti aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup atau tidak menyakiti makhluk hidup. Yang kedua yaitu Adinadana Weramani Sikapadam Samadhyami, yang berarti aku bertekad melatih diri untuk menghindari mengambil barang yang tidak diberikan atau bukan milikku, tidak mencuri ataupun merampok milik orang lain. Sila ketiga ada Kamesumi Cacara Weramani Sikapadam Samadhyami, yang berarti aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan tidak benar atau tidak terlibat dalam perilaku seksual ataupun perbuatan yang tidak etis. Selanjutnya sila keempat yaitu Musawada Weramani Sikapada Samadhyami, yang berarti aku bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar atau tidak melakukan tindakan kebohongan. Sorry ya, aku mabuk. This is Cogil. Dan sila yang terakhir yaitu Surameraya Majapahamadatana Weramani Sikapadam Samadhyami, yang berarti aku bertekad melatih diri menghindari untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Contoh video tersebut ada seorang pemuda yang mabuk karena meminum minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran, lalu respon dari orang-orang sekitar itu bilangnya nggak apa-apa, itu sebenarnya tidak boleh karena bisa memicu dosa. Kita sebagai umat Buddha tidak boleh meminum minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Akan membahas mengenai contoh dari carita sila atau Pancadharma. Yang pertama itu ada metta karuna. Metta karuna itu berarti perasaan cinta kasih dan welas asih yang terwujud melalui suatu keinginan untuk membantu makhluk lain mencapai kebahagiaan seperti yang dialami oleh dirinya sendiri. Jadi ini tuh lebih seperti menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Kedua ada sama ajwa, yang berarti kesabaran dalam cara berkehidupan benar. Dan mungkin seorang dapat melatih sila kedua tanpa melatih dan mengembangkan sama ajwa ini. Ketiga ada santuti, yaitu perasaan puas terhadap apa yang telah menjadi miliknya. Santuti ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sadara santuti, yang berarti puas memiliki satu istri. Dengan kata lain, tidak meninggalkan istrinya pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu muda maupun tua. Yang kedua ada pativasti, yang berarti rasa setia tidak terbatas kepada suami. Sekalipun suami telah meninggal dunia, tetapi istri lebih memilih menjanda dan tidak melakukan pernikahan lagi. Dan sila yang keempat itu ada saca. Saca berarti kejujuran. Kejujuran ini dapat diwujudkan melalui keadilan, kemurnian, kesetiaan, dan perasaan terima kasih. Lalu untuk sila yang terakhir itu ada sati sampajana, yang berarti kesadaran dan pengertian benar dalam hubungan dengan pelaksanaan sila.
Satisampanjana ini sering diartikan sebagai kewaspadaan. Kewaspadaan tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama terhadap hal makanan, hal pekerjaan, hal bertingkah laku, dan hal yang berhubungan dengan hakikat hidup dan kehidupan. Lalu manfaat apa saja sih yang kita dapatkan bila kita sudah memperhatikan sila dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mendapatkan kekayaan yang berlimpah melalui usaha giat. Yang kedua, reputasi baik tersebar luas. Yang ketiga, menjadi lebih penuh percaya diri. Yang keempat, meninggal dengan tenang. Lalu setelah meninggal, terlahir di alam yang lebih baik. Tercapainya keinginan dan pengharapan kita bisa sembuh dari sakit dan dijadikan landasan bagi tercapainya pencerahan. Fungsi dan ciri sila. Ciri sila itu menggambarkan ketertiban dan ketenangan. Lalu untuk fungsinya ada 2. Yang pertama ada dusilia yang berarti menghancurkan perilaku yang tidak baik. Yang kedua ada anwaja yang berarti menjaga orang yang mempraktikkan sila agar tetap berperilaku baik. Wujud sila itu adalah kesucian dan kemurtian dalam tindakan jasmani dan ucapannya. Dampak positifnya yang kita rasakan setelah mewujudkan sila yang pertama itu ada hiri, yaitu malu untuk berbuat jahat. Yang kedua ada otapa, yang berarti takut terhadap akibat dari perbuatan jahat. Sekian video pemaparan materi mengenai sila. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.